mempelajari Al-Quran, di mana kita hendaknya harus membaca terus menerus Al-Quran. Lalu kemudian kita pelajari ilmu sampai kepada manfaatnya. Dan kemudian jangan lupa bahwa ilmu yang kita pelajari harus bisa membersihkan jiwa kita. Ini ruh orang-orang kafir itu, gerbongnya itu Asyhadu anna Muhammadan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Yang kami hormati para ustaz, para kiai serta sesepuh di Masjid An-Nur, yang mudah-mudahan diberkahi dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kita semua yang hadir dalam majelis ilmu pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat, anugerah, karunia serta ampunan kepada kita semua. Melanjutkan kajian kita pada minggu yang lalu, bagaimana iblis bersumpah untuk menggoda kita semua, dari depan, dari belakang, dari kiri, dari kanan, sehingga kita perlu strategi untuk bisa menangkal godaan itu. Apalagi bukan hanya yang dohir yang menggoda kita, terlebih godaan itu ada pada yang batin. Yang pertama ada dalam surat Al-Baqarah ayat 129. Yang kedua masih ada dalam surah Al-Baqarah ayat 151. Yang ketiga ada dalam surah Al-Imran surah ketiga ayat 164. Dan yang terakhir ada dalam surah Al-Jum'ah surah ke-62 ayat kedua. Apa isi dari pelajaran ilmu zahir dan batin dalam Al-Quran ini? Yang pertama dalam surah Al-Baqarah ayat 129. Ini diceritakan dalam surah Al-Baqarah ini doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Di mana Nabi Ibrahim berdoa? Nabi Ibrahim berdoa di depan Ka'bah. Sebelum masuk ke doa ayat ke-129, terlebih dahulu Nabi Ibrahim berdoa di ayat 128. Posisinya letak ketika berdoa itu ada di ayat sebelumnya 127. Halaman berapa ya? 17, 18, 19, 20. Di halaman 20. Halaman 20 di dalam Al-Quran. Kalau mau gaya-gaya di kiri atas. Apa bunyinya? Ayat 127. Wa yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Dan ingatlah tatkala Nabi Ibrahim meninggikan pondasi Ka'bah. Wa yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Pondasi Ka'bah beserta siapa? Beserta Ismail. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Dia berdoa kepada Allah, ya Tuhanku, kabulkanlah permohonan. Karena sesungguhnya Engkau ya Allah Maha mendengar. Apa doanya? Doa yang pertama di ayat 128.
Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ya Tuhanku, waj'alna jadikanlah muslimaini laka, jadikanlah kami dua orang yang berserah diri kepada Engkau. Jadi kalau dalam bahasa Arab ada mufrad, ada musanna, ada jama'. Doa itu untuk sendiri, untuk berdua, untuk keseluruhan. Kalau muslimah ini berarti dua orang. Siapa? Nabi Ibrahim sendiri beserta Ismail. Tapi bukan hanya berdoa untuk dirinya dan anaknya. Nabi Ibrahim juga berdoa untuk siapa? Dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Zuriyah, keturunan kami. Jadi dia juga berdoa untuk anak cucu keturunannya beserta orang-orang setelah dirinya. Untuk menjadi apa? Menjadi seorang yang berserah diri kepada Allah. Lalu timbul pertanyaan, bagaimana untuk bisa berserah diri kepada Allah itu? Bagaimana caranya? Maka Nabi Ibrahim berdoa di surah Al-Baqarah di ayat berikutnya, ayat 129. Apa doanya? Doanya, Rabbana wab'as rasulam minhum wab'as fihim rasulam minhum yatslu alaihim ayatika. Yatslu alaihim ayatika. Perhatikan, doa ini menggunakan fi'il mudhari. Yatslu. Maknanya apa? Maknanya terus menerus, sekarang dan yang akan datang. Yatslu, membaca ayat-ayat Allah. Ini yang pertama. Baginda Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, Rabbana wab'as, ya Allah ya Tuhan kami, utuslah fihim antara mereka rasulan, utusan minhum, di kalangan mereka, yatslu alaihim ayatika, yang akan membacakan terus menerus ayat-ayat Allah. Lalu yang kedua, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Perhatikan, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, menggunakan fi'il mudhari juga, yang terus-terus mengajarkan, yang terus berlangsung mengajarkan. Limuhum, wal hikmah. Yang kedua, yang terus menerus mengajarkan kepada mereka kitab wal hikmah beserta hukum-hukum. Kalau menurut tafsir lain hukum-hukum, tapi kemudian As-Sawi menjelaskan tentang hikmah ini apa? Ilmu yang bermanfaat, ilmu nafi yang
memiliki manfaat. Jadi ilmu itu banyak Bapak Ibu dalam Al-Quran. Tapi carilah, rumuskanlah ilmu yang bermanfaat. Kalau kita bekerja di lautan misalnya, maka cari ilmu yang terkait dengan itu. Orang-orang yang berada di tengah samudra itu ketika terombang-ambing oleh samudra, oleh besarnya gelombang, maka dia dekat kepada Allah. Tapi setelah badai itu berlalu, dia lupa kepada Allah. Kira-kira begitulah gambaran Quran tentang orang-orang yang sedang berlayar itu. Lagi gelombang besar datang, oh ingat Allah. Kenapa takut mati? Tapi begitu gelombangnya sudah tenang, lihat pemandangan di lautan indah, lupa. Diingatkan, jangan sampai lupa. Hikmah itu ilmu-ilmu yang bermanfaat. Mereka yang bekerja di ekonomi misalnya, berdagang, maksudnya berdagang, maka belajar tentang ilmu Al-Quran. Wailul lil mutaffifina alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kalum aw wajanum yuksirun. Kalau timbangan itu untuk dirinya pengen ditambah, tapi kalau untuk orang lain dikurangi. Jadi hikmah itu dicari. Jangan sampai seperti itu. Jangan sampai kita berlaku curang dalam perdagangan. Semua sisi keilmuan pasti ada di dalam Al-Quran yang bisa diambil hikmah, diambil yang manfaat. Tatkala berkonteksnya dengan utang piutang harus dicatat. Itu dalam surat Al-Baqarah dicatat, ada catatan. Kalau nggak bayar, jadi pahala lagi akhirat. Nggak akan kemana-mana juga, nggak usah khawatir. Jadi pahala Bapak Ibu nanti di akhirat. Terus kalau kita yang berutang gimana? Kita siap-siaplah amal diserahkan sama yang kita utangi. Juga jangan curang, nggak bisa begitu. Jadi dalam bermuamalah jelas, harus tercatat jelas. Tapi bahwa dalam hikmah ini kan lebih dari sekedar hanya membaca, hanya perjanjian tertulis kan begitu kira-kira. Hikmahnya kita ambil hikmahnya saja. Sudah mudah-mudahan kita meminjamkan uang kemudian tak kembali itu, kelak nanti di yaumil akhir dosa-dosa kita kasih sama dia. Kan selesai. Nggak perlu ribut. Slow aja. Karena yang namanya perhitungan itu di akhirat pasti adilnya. Nggak adil. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Yang berikutnya wa yuzakkihim. Ini juga wa yuzakkihim, yang terus-menerus mensucikan. Yu'allimuhu wa yuzakki. Kalau di istilah kerennya jadi 3T. Tilawah, taklim, tazkiyah. Jadi Bapak Ibu membaca Al-Quran itu bukan hanya sekedar membaca tilawah saja, tapi juga harus dipelajari ilmunya. Taklim. Lalu kemudian setelah ilmunya dipelajari, diamalkan, diambil manfaatnya, maka bacaan itu harus sampai kepada tingkat tazkiyah. Yuzakkihim, mensucikan jiwa kita. Jadi membaca Al-Quran harus sampai kepada tingkat membersihkan jiwa kita. Jangan dipilah-pilah. Asik tilawah saja sampai di musabaqah tilawah itu. Sekarang kebetulan salah satu pembimbing saya yang beliau guru besar kiainya, beliau yang
yang selain MTQ, beliau kemudian mencetuskan musabaqah yang kaitannya dengan tulisan Al-Quran. Jadi diambil yu'alimul kitab wa hikmah. Jadi musabaqah yang terkait dengan tema-tema Al-Quran dituliskan dalam bentuk jurnal. Ada istilahnya juga, saya lupa apa istilahnya. Musabaqah kaitannya dengan tema-tema Al-Quran. Jadi sudah mulai ke pendalaman isi di musabaqahkan. Itu beliau Profesor Asep Saifullah Muhtadi mempelopori itu. Udah MTQ yang dua periode lalu sudah dimulai untuk bukan hanya sekedar ditilawahkan, tapi juga dicari ilmu dan hikmahnya. Itu pun di musabaqah. Misalnya tema tentang inilah misalnya tilawah, tazkiyah, taklim, itu dirumuskan, kemudian dinilai. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, wa yuzakkihim, itu yang ketiga. Jadi doa Nabi Ibrahim dalam ayat ke-129, pertama dia meminta wab'as fihim rasulan, minta diutus rasul yang dia akan membacakan ayat-ayat Allah, yang akan mengajarkan serta menguraikan hikmah, dan yang akan mensucikan. Jadi ada 4 permohonan dari Nabi Ibrahim alaihissalam tatkala beliau meninggikan fondasi Ka'bah. Lalu bagaimana jawaban Allah Subhanahu wa taala? Jawaban Allah Subhanahu wa taala ada dalam surah Al-Baqarah ayat 151. Di ayat 151 Allah Subhanahu wa taala menjawab, kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Kama arsalna fikum, sebagaimana kami telah mengutus kepadamu rasulan, seorang rasul minkum, dari golongan kalian. Allah langsung memberi jawaban. Jawaban Allah, kama arsalna fikum rasulan minkum. Tetap yatslu alaikum ayat, yang akan membacakan ayat-ayat itu kata Allah. Terus yang wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah. Nah, kalau di ayat 129 yu'allimukum. Tapi kalau di ayat 151 setelah yatslu alaikum ayatina wa yuzakkikum, Rasul pertama diutus, kemudian akan membacakan ayat, langsung akan mensucikan. Kalau di ayat yang sebelumnya, yang terakhir yuzakikum, mensucikan jiwa itu yang terakhir. Setelah membaca, mempelajari, mengamalkan, masuk kepada pensucian jiwa. Tapi oleh Allah dalam ayat 151, setelah engkau membacakan maka yuzakikum, jiwamu juga dibersihkan.
Jadi umat Nabi Muhammad ini hari ini diberi keistimewaan. Kalau kita membaca Al-Quran, maka secara otomatis jiwa kita dibersihkan. Jiwa kita dibersihkan. Baru kemudian wa yu'allimukum al-mul kitabah wal hikmah. Ini yang keempat. Yang kelima, wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Yu'allimukum, dikasih tahu, dikasih ilmu juga secara terus menerus. Apa? Malam, ilmu yang sebelumnya kita tidak ketahui. Malam takunu ta'lamun. Ini 4, kemudian 5. Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi Ibrahim meminta 4 perkara, dikasih oleh Allah 5 perkara. Dikasih lebih. Dijawab, bukan hanya sekedar diutus Rasulullah Muhammad, kemudian dia akan membacakan, dia akan mengajarkan, dia akan mensucikan, tapi juga yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, akan mengajarkan apa yang tidak kamu ketahui, akan terus-menerus mengajarkan apa yang tidak kita ketahui. Konsep ini sejalan dengan surah ke-96, surah ke-96 ayat 1 sampai 5. Surah ayat pertama turun. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan manusia 'allama bil qalam, perantaraan kalam, baca tulis. Model seperti ini diajarkan ilmu itu. Tapi setelah itu apa? Alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam, dan kemudian juga mengajarkan kepada manusia itu apa yang sebelumnya tidak kita ketahui. Jadi metode untuk mendapatkan ilmu itu secara zahir, bertatap muka, membaca buku dengan perantaraan kalam, secara zahir. Tapi juga dikasih tahu ilmu yang berikutnya, allamal insana ma lam ya'lam. Allah akan mengajarkan, Allah akan memberikan pengetahuan kepada manusia itu apa yang sebelumnya tidak dia ketahui. Artinya apa? Ilmu itu dohir dan batin. Tapi sebagaimana ilmu dohir yang banyak penyimpangan, begitu juga ilmu batin banyak penyimpangannya. Jadi jangan heran dengan banyak penyimpangan itu. Dari sejak awal dunia sampai akhir zaman nanti, penyimpangan baik dalam zahir maupun dalam batin pasti akan terjadi. Nah, yang diperlukan adalah kemampuan kita untuk menyaring mana ilmu yang benar, yang bermanfaat untuk kehidupan, mana ilmu yang menipu, yang akan menyesatkan kita. Para ahli sudah mengatakan begini. Seseorang yang tersesat bukan berarti dia itu tidak punya ilmu. Pasti dia punya ilmu, punya pegangan, punya patokan. Cuman pegangan, patokan, ilmu yang dia miliki itu keliru. Itu masalahnya. Karena dianggap ini benar, rupanya enggak benar. Maka tadi Imam membaca surah Al-Imran.
Surah Al-Imran ayat 100, dimulai dari 101 beliau 181 beliau baca sampai kepada 186. Tapi ada yang menarik di ayat 185, isinya beliau baca gitu. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Wa mal hayatud dunya illa mata'un. Dan ketahuilah bahwa kehidupan dunia itu adalah kesenangan yang memperdaya. Kalau ada orang yang kemudian meyakini bahwa dalam kehidupan dunia itu, kalau kita menguasai dunia itu kita akan senang, akan bahagia, kira-kira dengan ayat ini keliru nggak begitu? Karena saking cintanya kepada hiasan-hiasan dunia, seorang istri membeli perhiasan beraneka ragam, gelang yang banyak, cincin yang banyak, kalung yang indah-indah, anting-antingnya. Disangka dengan hiasan-hiasan itu akan menyenangkan hidup. Memang setiap pengajian ganti, setiap datang ke pesta ganti. Tiba-tiba kematian datang, kullu nafsin dha'iqatul maut. Begitu meninggal, kira-kira yang senang siapa? Begitu meninggal yang senang suaminya, kawin lagi, warisan banyak, istri berikutnya. Jangan sampai tertipu oleh dunia. Ini bunda-bunda jangan berpikir untuk itu, karena kalau yang itu yang dibeli, yang diperbanyak, ketika meninggal nggak akan dibawa mati. Yang enak siapa? Istri berikutnya yang enak. Maka kemudian dalam kehidupan dunia, konsep teorinya, carilah kehidupan dunia untuk bekalmu di akhirat. Beramallah di dunia ini sebanyak-banyaknya agar supaya apa? Agar supaya kehidupan akhirat kita selamat. Maka barang siapa, kata Allah, dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh beruntung orang itu. Jadi konsep ajaran Islam itu mengabaikan urusan-urusan yang terkait dengan urusan dunia. Tapi bukan berarti kemudian ditinggalkan, tidak. Justru dunia itu dijadikan sarana untuk menghimpun bekal di akhirat. Maka dalam Al-Quran dikatakan, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah, carilah olehmu kehidupan akhirat itu. Wala tansa nasibaka minad dunya, tapi ingat, jangan sampai engkau lupakan kehidupanmu di dunia. Berhias diri boleh untuk suami, dapat pahala. Ibu-ibu yang berhias diri untuk suaminya nanti akan dapat pahala di akhirat. Lihat, beli perhiasan untuk mempercantik diri, tapi untuk dinilai oleh suami pahalanya besar. Tapi untuk mempercantik diri untuk pedagang tempe di pasar rugi besar. Rata-rata dandannya rapi kalau mau ke pasar. Ini kacau. Giliran di rumah berantakan, tapi giliran mau ke pasar dandan rapi. Mau kemana bu? Mau ke pasar. Dandannya untuk orang pasar. Jangan, rugi itu. Kalau yang begitu, tapi kalau untuk suaminya pahalanya besar. Kalau perlu senangkan suami itu setiap hari. Kalau bisa, enak betul jadi suami orang udah gitu.
Ya sebaliknya juga begitu. Suami juga harus menyenangkan istri setiap hari. Pahala juga. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inilah konsep untuk mempelajari Al-Quran, di mana kita hendaknya harus membaca terus menerus Al-Quran. Lalu kemudian kita pelajari sampai kepada manfaatnya. Dan kemudian jangan lupa bahwa ilmu yang kita pelajari harus bisa membersihkan jiwa kita. Ketika oleh Allah diperintahkan kita untuk sholat, maka sholat itu harus kita laksanakan. Ilmu sholatnya harus kita pelajari sebagai bentuk kewajiban kita menyempurnakan ibadah sholat itu. Lalu kemudian cari hikmahnya apa sholat itu. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu akan bisa mencegah orang yang melakukannya dari perbuatan keji dan munkar. Harus sampai kepada hikmah itu. Baru sudah sampai kepada hikmah itu, rupanya untuk supaya kita tidak lagi melakukan perbuatan keji dan munkar, ternyata jiwa kita harus dibersihkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tahapan mempelajari Al-Quran, tahapan kita mengamalkannya, ternyata memiliki tingkatan-tingkatan. Setidaknya inilah yang oleh Al-Quran digambarkan. Dari mulai doa Nabi Ibrahim alaihissalam dijawab oleh Allah dengan diutusnya baginda Nabi Muhammad SAW. Dalam prakteknya juga ternyata sama. Baginda Nabi membacakan ayat-ayat Allah, mengajarkan ilmu sampai kepada hikmahnya, lalu kemudian bisa mensucikan jiwa manusia. Ditambah lagi wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Ditambah lagi yang terakhir itu juga akan mengajarkan secara terus-menerus apa yang tidak kamu tahu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada yang menarik setelah ini. Apa itu? Ayat berikutnya di 152, Allah Subhanahu wa taala kemudian melanjutkan, Fadkuruni adkurkum. Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Jadi zikir itu menjadi hal yang pokok. Fadkuruni adkurkum washkuruni wala takfurun. Dan bersyukurlah kepadaku, maka wala takfurun, dan janganlah engkau mengingkarinya. Jadi zikir menjadi hal yang utama disebutkan oleh Allah. Fadkuruni adkurkum. Ingatlah engkau kepada diriku, maka aku pun akan mengingat diriku. Ingatan kita kepada Allah menjadi hal yang pokok. Baru kemudian mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah. Sekarang lawan dari ingat apa? Lupa. Lawan ingat, lupa. Lupa dalam bahasa Arab ghaflah. Ingat lupa dalam bahasa Arab ghaflah. Ingat dalam bahasa Arab zikir. Zikir itu lawannya ghaflah, lupa. Kalau di pos-pos apa? Gapleh. Main gapleh itu sebenarnya disebut gapleh itu karena ghaflah, permainan yang melupakan Allah. Nanti diprotes pula sama orang yang gapleh. Bahasa ghaflah artinya lalai ketika muncul permainan-permainan. Lawan dari zikir ghaflah. Lawan dari syukur ingkar, kufur. Maka ayat ini mengatakan, Allah berfirman, Fadkuruni adkurkum washkuruni wala takfurun. Maka ingatlah
aku pun akan mengingat dirimu. Dan bersyukurlah kepadaku, jangan engkau mengingkari nikmat-nikmat yang telah Allah berikan. Dalam tafsir As-Sawi disebutkan bahwa bersyukur, berzikir kepada Allah ini, itu menyebut satu hadis Nabi, barang siapa yang ingat kepada Allah dalam dirinya, maka Allah pun ingat dalam diri. Barang siapa mengingat Allah di dalam kumpulan jamaah, maka Allah akan mengingat kita semua di dalam kumpulan yang lebih baik lagi beserta para malaikat. Oleh karena itu, memang penting bagi kita bukan hanya mengingat dalam diri kita kepada Allah, tapi juga mengingat dalam jamaah. Terakhir, karena waktu yang membatasi kita, mari bersama-sama kita berzikir kepada Allah, mengingat Allah dalam jamaah. Mudah-mudahan Allah akan mengingat kita semua dalam jamaah para malaikat. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa auladi wa dzurriyyati wa ali baiti ajma'in. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim. Ilahi antal maqsudi warzuqna matlub. A'tini mahabbataka wa ma'rifataka. La ilaha illallah. 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 La ilaha illallah.
la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli salatan tunjina biha min jamil ahwal wal afat wa taqdilana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil syayat wa tarfa'una biha inda fa'alat rajat wa tubayyinuna biha ashabiha min jamil khairat wa hayat wa ba'da maut. Innal ladzina yubayyinaka yubayyinu Allah wa huwa qa'iduhum wa man nakasaba innama yankusu ala nafsihi wa man awfa bima 'ahada wa fasluhu. Allahumma ya qadhi al-hajat, Allahumma ya qadir, Allahumma ya rafi'a darajat, Allahumma ya syafi'al 'alam, Allahumma ya mujibal da'awat, Allahumma ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa wal ihsan. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hibdal mursalin wa ilhaman malaikatul muqarrabin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu